Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Widiat Malapatan. Kali ini Bapak akan membahas tentang materi barisan aritmatika dan geometri. Mohon maaf banget sebelumnya Bapak belum bisa upload lagi karena ada beberapa hal penting yang mungkin Bapak belum bisa ada waktu untuk membahas materi ini atau membuat konten tentang materi. Nah, untuk pertemuan atau materi kali ini Bapak akan membahas tentang barisan aritmatika dan geometri. Oleh karenanya simak baik-baik ya penjelasan dari Bapak agar kalian itu nanti mengerti apa aja sih tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Oh ya, sebelumnya kita memulai materi ini tuh maka baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama itu kita akan mulai dari apa sih pengertian dari barisan dan juga pengertian dari deret. Nah, barisan adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Setiap bilangan dalam barisan merupakan suku dalam barisan. Contohnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Lalu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Oleh karena itu jika suatu urutan itu mempunyai pola tertentu atau karakteristik tertentu, itu merupakan sebuah barisan. Lalu deret itu apa? Nah, deret itu adalah penjumlahannya. Penjumlahan suku-suku dari suatu barisan itu disebutnya deret. Jika U1, U2, U3 atau biasa kita sebut suku 1, suku 2 atau suku 3 sampai dengan suku ke N, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan suku ke N adalah deret atau disebut dengan deret. Contohnya nih yang tadi 1, 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai ditambah UN, itu namanya deret. Lalu ada 2, ada 4, ada 6, ada 8 hingga suku ke N, itu adalah deret juga. Jadi kalau misalnya barisan, dia itu hanya berupa barisan tentang bilangan-bilangan saja, berbeda dengan deret yang berisi tentang penjumlahan dari setiap suku-sukunya. Nah, lalu kita bahas dulu nih yang pertama nih, barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika merupakan barisan bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, selisih antara dua suku berurutan pada barisan aritmatika disebut beda yang dilambangkan dengan B. Nah, rumus untuk menentukan beda pada barisan aritmatika adalah sebagai berikut. Ini ada Bapak buat B sama dengan UN dikurang UN min 1. Maksudnya apa, Pak? Jadi misalnya ada 2 dan 4. Misalnya ada 2, terus ada 4, terus ada 6. Nah, cara untuk mencari B-nya itu sama dengan 4 dikurang 2. Berapa 4 dikurang 2? Sama dengan 2, betul. Jadi jawabannya B-nya sama dengan 2. Nah, untuk mencari rumus suku KN-nya itu kamu bisa menggunakan rumus sebagai berikut nih. UN sama dengan A ditambah N min 1. Nah, rumus ini itu berlaku dengan catatan A-nya itu adalah suku awal, UN-nya adalah suku yang ingin kita cari, dan B adalah selisih atau beda dari setiap sukunya. Kayak ini 2, 4, 6. Ini bisa berupa bilangan positif atau negatif ya bedanya ya. Bisa negatif berarti nanti angkanya setiap sukunya berkurang. Kalau bertambah berarti nanti dia penjumlahan, seperti itu. Nah, contoh soalnya kayak gimana sih, Pak? Nah, ini nih contoh soalnya nih. Yang pertama, tentukan suku ke-20 dari barisan 2, 6, 10, dan 14. Nah, yang pertama kita cari adalah data-datanya dulu atau apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama itu ada A itu suku awalnya itu 2, lalu ada B atau bedanya yaitu dengan cara dikurang nih, 6 dikurang dengan 2. 6 dikurang dengan 2 itu jawabannya 4. Jadi bedanya adalah 4. Kalau sudah dapat beda dan juga A-nya, kita tinggal substitusi ke rumusnya nih.
Tadi kan rumusnya kan A ditambah N-1 dikali B. Nah, A-nya kita substitusi 2, lalu N-nya itu 20 karena kita disuruh mencari suku 20. Nah, terus B-nya itu kita substitusi dengan 4, maka 2 ditambah 20 min 1. 20 min 1-nya itu dikurang dulu jadi 19, lalu 2 ditambah 19 dikali 4. Langsung Bapak jumlah, jadi jawabannya 78. Nah, lalu kita masuk ke deret aritmatika. Jika tadi soalnya belum paham, bisa diulang lagi dan di pause ya untuk melihat soal yang tadi Bapak bahas. Nah, sekarang deret aritmatika. Aritmatika itu berkaitan dengan barisan aritmatika. Deret aritmatika yang disimbolkan dengan Sn merupakan jumlah n suku pertama barisan aritmatika. Dengan kata lain, penjumlahan dari suku-suku barisan aritmatika disebut dengan deret aritmatika. Nah, rumusnya itu jumlah n suku pertama dari deret aritmatika tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini nih, Sn sama dengan n per 2 dikali A ditambah UN. Jika UN-nya kan tadi kan kita sudah punya rumus ya, kalau UN itu sama dengan A ditambah N-1 kali B. Jadi kalau kita substitusi UN-nya sama dengan A ditambah N-1 kali B, maka didapat nih rumusnya nih. Yang tadi ini kan UN-nya yang di sini. Nah, terus di sini keluar lagi nih, kita substitusi jadi ini N-1 kali B. Lalu dengan catatan keterangannya sama, A-nya itu suku awal, UN-nya itu suku KN-nya, lalu B-nya itu beda atau selisih dari setiap sukunya. Seperti itu. Jadi kalau tadi barisan itu hanya mencari satu sukuannya, kalau deret itu mencari jumlah dari suku-sukunya dari mulai suku pertama. Nah, latihan soalnya gimana Pak? Atau contoh soalnya gimana Pak? Nah, seperti ini. Contoh soalnya itu suatu deret aritmatika 5, 15, 25, 35, dan seterusnya. Berapakah jumlah suku pertama dari deret aritmatika tersebut? Karena yang ditanya deret aritmatika, maka kita bisa menggunakan rumus Sn. Nah, ini untuk yang diketahuinya, karena N-nya 10, jadi kan UN-nya ada 10 nih. Makanya itu UN-nya itu 10, N-nya 10. Nah, U1-nya itu adalah A-nya atau suku awalnya itu sama dengan 5. Lalu B-nya itu adalah pengurangan dari suku kedua dikurang suku ke-1. 15 dikurang 5 sama dengan 10. Atau 25 dikurang 15 juga bisa. Intinya dikurang dengan suku sebelumnya, jadi jawabannya 10. Karena B-nya 10, kita tinggal substitusi ke persamaan dari deret aritmatika. Karena yang dicari S10, maka 2A ditambah N-1 kali B. Nah, ini 2A 2 dikali 5, 10 ditambah 10 min 1 dikali 10. 2 kali 5 nya 10, 10 min 1 nya itu 9 dikali 10. Oh iya, Bapak lupa ya mencantumkan N per 2 ya di depannya ya. Nah, ini sebenarnya ada N per 2 nya, harusnya itu di sebelah sini Bapak tarik garis saja. Ini ada N per 2, itu berarti kan 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, 5 ini itu nanti kalian substitusi nih di sini nih, yang 5 nya yang di sini. Makanya nanti 5 dikali 10 ditambah 9 dikali 10. Kan 9 dikali 10 kan 90. 90 ditambah 10 100. Jadi 5 dikali 100 sama dengan 500. Jadi jawabannya 500. Nah, gampang kan? Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Barisan geometri. Wah, ini agak berbeda nih dengan deret barisan aritmatika. Baris geometri adalah barisan bilangan yang tersusun dari suku-suku yang memiliki perbandingan tetap. Suku pertama barisan geometri dinotasikan dengan A. Rasio atau perbandingan antara dua suku dinotasikan dengan R. Jadi kalau misalnya tadi barisan aritmatika disimbolkan dengan A dan B, nah kalau geometri itu disimbolkan dengan A dan juga R. Jadi untuk menentukan nilai suku KN-nya itu atau rasionya itu, kita dapat menggunakan rumusnya yang ini nih. UN sama dengan A dikali Rn-1, atau rasionya kalau tadi kan beda di aritmatika itu sama dengan U2 dikurang U1. U2
dikurang U1 untuk mencari beda dari barisan aritmatika. Nah, kalau barisan geometri itu dibagi U2 dibagi U1 atau UN dibagi UN-1. Nah, dengan catatan atau keterangan, A-nya itu suku pertama barisan geometri, R-nya rasio antara suku-suku, N-nya urutan suku, UN sama dengan suku ke R. Seperti itu. Lalu contoh soal barisan geometri. Nah, contoh soal barisan geometri ini diketahui suatu barisan geometri 3, 9, 27, 81, 243. Berdasarkan hal tersebut, maka tentukan besar rasio dan suku ketujuh dari barisan geometri tersebut. Kita mengetahui U1 sama dengan 3 dan U2-nya sama dengan 9. Sehingga jika dimasukkan ke dalam rumus, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk hasilnya itu untuk R-nya itu didapatnya segini. Kenapa R-nya dapatnya segini? Karena U2-nya itu 9, U1-nya 3, 9 dibagi 3 jadi 3. Lalu untuk U7-nya, karena rasionya itu udah dapat 3, untuk suku ketujuhnya itu maka A-nya juga 3. Kita menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, jadi 3 dikali 3 pangkat 7 min 1, 7 dikurang 1, 6, jadi 3 dikali 3 pangkat 6. Nah, kalau ada perkalian yang sama 3 dikali 3 dengan pangkat yang berbeda, itu pangkatnya dijumlah. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya kan ada satunya cuman nggak ditulisin, jadi kalau ada seperti ini itu sama dengan jadi 3 pangkat 1 ditambah 6, jadi sama dengan 3 pangkat 7. Nah, jadi 3 pangkat 7 itu jawabannya 2187. Nah, ini adalah untuk mencari suku ketujuh dari barisan geometri. Lalu untuk deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dalam barisan geometri. Nah, deret geometri dapat dinotasikan dengan SN juga, yang berarti jumlah N suku pertama pada barisan geometri. Deret geometri dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, untuk deret geometri yang dengan R-nya atau rasionya itu lebih besar dari 1, nih, itu R-nya duluan, R pangkat A dikali R pangkat N min 1 dan per N min 1. Tapi nanti kalian akan menemukan R yang rasionya itu di bawah 1, misalnya setengah atau 1/4 atau 1/8 dan seterusnya. Ini kan di bawah 1 semua ya. Nah, karena dia di bawah 1, maka dia itu A dikali 1 min R pangkat N, dengan pernya itu 1 dikurang R, kayak gitu. Nah, dengan keterangannya A-nya suku pertama barisan geometri, R-nya rasio antar suku-suku, N-nya urutan suku atau urutan keberapa yang ingin kita cari, SN-nya itu jumlah suku ke N-nya yang ingin dicari. Penjumlahan dari suku yang pertama. Nah, ini contoh soal deret geometri. Diketahui suatu barisan geometri 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Tentukanlah 10 jumlah suku pertama dari barisan geometri tersebut. Nah, diketahui nih, A-nya kan 2. Karena di sininya 2 suku awalnya, maka di sininya kita tulisnya 2. Lalu ada R-nya itu U2 dibagi U1. Nah, U2-nya itu 6, di sini 6. Karena U1-nya 2, kita masukin U1-nya 2. 6 dibagi 2 jadi 3. Maka kita dapat A-nya 2 dan rasionya 3. Lalu untuk rumusnya kan tadi kita udah dapat ya, SN sama dengan A dikali Rn min 1 dibagi R min 1. Karena di sini rasionya 3, karena dan 3 itu lebih besar dari 1, maka kita pakai rumusnya yang atas, bukan yang bawah gitu. Kita pakai rumusnya yang atas. Jadi kita substitusi rumusnya seperti ini. S10 sama dengan A dikali R pangkat 10 min 1 dibagi R min 1, 2 dikali 3 pangkat 10 min 1 per 3 min 1. Nah, didapatlah nih 3, 2 nya bisa dicoretkan, 2 dengan 2 yang di bawah. Jadi 3 pangkat 10 dikurang 1, jawabannya 59049 dikurang 1, 59048. Jadi jawabannya sekian, 59048. Kalau misalnya bisa dicoret, perkalian ini boleh dicoret ya. Tapi kalau di dalam kurung, ini tidak boleh dicoret karena dia memiliki operasi yang harus diselesaikan di dalam kurung terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, next kita masuk ke
deret geometri. Diketahui deret geometri dengan suku pertama adalah 6 dan suku keempat adalah 48. Maka jumlah 6 suku pertama adalah, nah kita mengetahui A-nya itu 6 dan suku keempatnya itu 48. Jika kita masukkan ke dalam rumus, hasil yang didapat adalah sebagai berikut. Jadi soal yang ini tuh agak sedikit berbeda ya. Kalau biasanya kita tahu suku 1, kedua, jadi kita bisa dapat rasionya. Kalau yang ini kita diketahuinya itu suku pertama dan suku keempat. Nah, untuk mencari rasionya, kita harus masukkan rumus ini. U4 kan sama dengan A dikali R pangkat 3. Kan N-1 kan 4 dikurang 1 jadi 3. AR pangkat 3 sama dengan 48. Nah, A-nya itu kan 6 ya. Kita substitusi nih 6 ke dalam rumusnya. Jadi 6 dikali R pangkat 3. Nah, kan R pangkat 3 sama dengan 48. Maka R pangkat 3 karena ini perkalian, kalau pindah ruas ke sebelah kanan dia jadi pembagian. Jadi R pangkat 3 sama dengan 48 dibagi 6. R pangkat 3 nya sama dengan 8. Nah, akar 3 dari 8 itu kan 2 ya. Karena 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Jadinya R-nya itu kita dapat 2. Lalu yang ditanya itu jumlah 6 suku pertama dari barisan geometrinya. Kita substitusi aja nih, N-nya sama dengan 6, A-nya sama dengan 6, dan R-nya sama dengan 2. Maka didapatlah jawabannya 378. Ingat, yang kalian kerjakan adalah di dalam kurung terlebih dahulu. Tidak boleh kalian coret dengan yang di bawah. Jadi kalian kerjakan di dalam kurung, baru yang di perkalian yang ini sama yang hasil dari yang ini boleh kalian coret kalau misalnya bisa dicoret. Lalu barisan geometri yang terakhir nih, diketahui sebuah barisan geometri 3,6,12 itulah suku N yang ketujuh dari barisan tersebut. Diketahui A-nya 3, R-nya 2. R-nya 2 dari mana? 6 dibagi 3. R-nya 2 dari mana? Karena 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oke, UN-nya AR N-1, A-nya 3, R-nya ini jadinya 2, N-nya 7 karena kita mau cari suku ke-7, 7-1. Jadi 3 dikali 2 pangkat 6 nih, 7 kurang 1 jadinya 6 ya. Jadi 3 dikali 2 pangkat 6 jawabannya 192. Jadi suku N yang ke-17 tersebut adalah 192. Seperti itu. Lalu, nah ini soal terakhir nih. Ada sebuah amuba membelah diri menjadi 2 setiap 6 menit. Berapakah jumlah amuba setelah 1 jam jika awalnya terdapat hanya 2 amuba? Cari dan hitunglah suku N jumlah amuba tersebut. Nah, pertama itu diketahui A-nya 2 karena ini kan 2 amuba ya. Lalu R-nya itu 2. Kenapa R-nya itu 2? Karena diketahui membelah diri menjadi 2. Nah, berarti kan misalnya 2, ada 2 amuba nih, terus berubah lagi jadi 2. Satu ini jadi 2. Lalu yang ini juga jadi 2, ini 2, ini 2, dan seterusnya. Berarti rasionya itu 2. Lalu setiap 6 menit. Lalu karena 1 jam, karena ditanya ini setelah 1 jam, maka 1 jamnya dibagi 6 menit. 1 jam dibagi 6 menit itu berarti kan 60 ya. 1 jam itu kan 60. 60 dibagi 6 sama dengan 10. Nah, 10 ditambah 1 sama dengan 11. Kenapa ditambah 1? Karena kan kita biasanya rumus nih, kan pangkatnya kan N-1. Nah, karena ini itu N-nya itu dalam bentuk yang di awal, jadi kita harus kebalikannya dari minus, jadi plus 1 gitu. Atau kalian bisa langsung substitusi 10 aja sih, cuman untuk biar sesuai dengan rumus jadinya ditambah 1 jadi 11. Nah, A-nya 2, R-nya juga didapat 2, N-nya itu kan 11 min 1 jadi 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu jawabannya 10, 24 buah amuba. Jadi banyaknya amuba setelah membelah diri selama 1 jam itu 1024 amuba yang terbentuk dari pembelahannya. Oke, terima
terima kasih. Bapak harap kalian bisa mengerti tentang materi barisan geometri dan aritmatika. Marilah bersama-sama kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video dan juga channel YouTube Bapak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.